Cek. Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Marjavan 2019 adalah film aksi romantis berbahasa Hindi yang diperankan oleh Siddharth Malhotra sebagai Raghavendra alias Raghu, Tara Sutaria sebagai Zoya, dan Ratesh Deshmukh sebagai Vishnu. Film ini bercerita tentang Raghu yang menjadi anak angkat preman terkuat bernama Anna, ayah kandung dari Vishnu. Vishnu sangat iri dengan Raghu yang selalu mendapat pujian dari ayahnya, sehingga dia gelap mata dan mencoba melukai Raghu bagaimanapun caranya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Di Festival Dussehra, Narayana alias Anna, seorang mafia air di Mumbai, tengah mendapat telepon dari Gaitonde, anak buahnya yang berkhianat mencuri tangki air. Anna tak tinggal diam karena dia memiliki satu anak angkat bernama Raghu yang akan menghabisi anak buah Gaitonde. Tak lama Mazar, sahabat Raghu yang sudah membajak 24 tangki truk, datang membantu Raghu dan Gopi. Meski tanpa membawa senjata, mereka tetap menghadapi anak buah Gaitonde. Raghu sempat lengah dan terpukul besi hingga tak sadarkan diri, sehingga Mazar disiksa. Beruntung Raghu sudah sadar dan kembali beraksi. Anak Gaitonde ingin kabur, namun karena kata Anna, hukuman untuk pengkhianat adalah kematian, maka Raghu pun menembaknya. Setelah itu, Raghu, Gopi, Mazar, dan Shafi'i pun menghadap Anna. Anna benar-benar bangga dengan Raghu, berkat dia, semua orang tunduk padanya. Tak lama, Vishnu datang. Vishnu tidak suka dengan Raghu karena dia merasa tertandingi. Terlepas dari fisiknya yang cebol, Vishnu sangat berani untuk menantang Raghu. Dia membanggakan fisiknya yang cebol itu dan menyamakan dirinya dengan Avatar. Walaupun Vishnu merendahkan Raghu, tapi Raghu hanya diam dan pergi dari sana. Raghu menuju bar di mana Arzu berada. Dia seorang penari di bar yang menyimpan rasa cinta pada Raghu. Arzu tidak terima kalau Raghu direndahkan begitu saja oleh Vishnu, tapi Raghu menerimanya karena dia adalah anak Anna. Esok paginya, Raghu mendengar suara merdu harmonika. Dari balkon, dia melihat seorang perempuan cantik yang baru saja datang. Ini adalah Zoya. Dia bisu, tetapi sangat menggemari bidang musik. Sorenya, Zoya menghampiri Raghu di depan masjid. Dibantu Rani, Zoya bertanya dengan bahasa isyarat, apakah ada yang tahu cara menyanyi atau bermain alat musik? Tapi teman-teman Raghu tidak serius menanggapinya. Zoya lalu memberikan sebuah teka-teki. Apa yang membuatmu merana, menangis, menyulitkanmu, menimbulkan luka, namun akhirnya menyelamatkanmu? Apakah itu? Ishq. Raghu berhasil menjawabnya, yakni cinta. Zoya sangat senang, dia rela mati karena akhirnya ada yang bisa menjawab teka-tekinya. Bukan dengan senjata, tapi dengan harmonika yang terukir dengan nama Zoya. Zoya lalu mendengar nyanyian yang merdu. Dia mengikuti suara itu dan bertemu dengan Payal. Zoya ingin merekrutnya untuk masuk kelompok yang akan mengikuti festival musik di Kashmir nanti. Payal berkata bahwa dia harus menanyakan itu pada kakaknya dulu. Di sisi lain, inspektur baru bernama Raffi datang untuk menangkap Anna. Dia ditangkap atas kasus pembunuhan anak Gaitonde. Anna mau-mau aja, tapi setiap 10 lantai yang akan mereka turuni, setiap langkah dia turun, beberapa daerah akan menelponnya meminta pasokan air. 10 langkah pun selesai dituruni. Kini giliran HP Raffi yang berdering, di mana komisaris memerintahkan Raffi segera membebaskan Anna dari segala tuduhan. Raffi yang kesal sekaligus malu pun terpaksa pergi. Namun sebelum itu, ia menasihati Raghu agar berhenti menjadi anjing untuk Anna, namun Raghu tak menghiraukannya. Sehingga Raghu kembali bertemu Vishnu yang selalu mengganggunya. Dia mengoceh bagaimana ayahnya lebih membanggakan Raghu daripada dirinya sendiri. Vishnu menemukan harmonika Zoya di saku Raghu, tapi untuk kali ini Raghu berani mengambil itu dari tangan Vishnu. Di saat yang sama, Zoya mendatangi Arzu untuk meminta izin, tapi Arzu tidak setuju karena dia tahu bahwa kehidupan di luar sangat keras. Arzu hanya mau Parial belajar dengan rajin dan tak menjadi penyanyi yang hanya digoda laki-laki sana-sini. Tapi Raghu datang dan menyetujui keputusan Zoya. Hal itu membuat Arzu kecewa. Setiap hari, Raghu membantu Zoya melatih anak-anak berbakat musik. Kedekatan itu membuat Arzu panas dan cemburu. Sehingga suatu ketika, Gaitonde datang menyerang untuk membalas dendam dengan Raghu. Payal tak tembak Gaitonde. Raghu pun membalasnya dan setelah itu membawa Payal ke rumah sakit. Raffi datang dan berbicara dengan Zoya. Raffi yakin hanya Zoya yang bisa mengubah Raghu ke jalan yang benar. Raffi memberikan nomor teleponnya dan menyuruh Zoya menghubungi jika butuh bantuan. Saat Raghu selesai transfusi darah untuk Payal, Zoya langsung memeluknya dan berterima kasih. Tapi Raghu bilang bahwa dia tidak menyelamatkan siapapun, justru dialah yang membahayakan semua orang. Musik tak bisa merubahnya, dan Zoya tidak bisa merubah realitanya. Mau berubah gimana pun, Raghu akan selalu menghadapi bahaya dan kematian. Lalu Raghu pun pergi.
Seperti biasa, Ragu menghabiskan malamnya dengan Arzu. Arzu bilang, sayangnya yang Ragu inginkan bukan aku. Aku tahu kau tak menerima cintaku, tapi aku menerima kesalahan dengan jatuh cinta denganmu. Esoknya saat Payal kembali dari rumah sakit, Rani bilang bahwa tim mereka berhasil terpilih di pentas musik Kashmir. Ragu yang datang menjemput pun merasa sangat senang. Ragu semakin mendekati Zoya. Setiap waktu pandangannya hanya untuk Zoya, Zoya, dan Zoya. Bahkan Ragu pun berhasil menikahi Zoya, meski mereka beda agama. Namun sayangnya, semua itu hanyalah mimpi belaka. Ragu lanjut menemui Zoya. Dia bilang tak pernah takut mati, karena yang takut mati hanyalah orang-orang serakah. Tapi setelah bertemu Zoya, Ragu jadi takut mati. Tak lama, Vishnu datang menghancurkan suasana. Vishnu melihat Payal yang sudah remaja dan ingin mendagangkannya. Kali ini Ragu tidak tinggal diam, dia melawan. Saat Vishnu menodongkan senjata, Mazhar dengan berani menendangnya. Vishnu mengancam, jika ada yang keluar dari lingkungannya dengan Zoya, maka setiap orang akan kehilangan keluarganya. Setelah Vishnu pergi, Syafi'i naik pitam melihat sahabatnya melawan otoritas hanya karena Zoya. Ragu memukulnya karena perkataannya yang menghina Zoya. Dengan itu, Syafi'i kehilangan kesetiaan kepada Ragu dan pergi. Di lain sisi, Vishnu emosi karena dirinya dipermalukan. Sedangkan Ragu, dia bilang pada Mazhar akan menemui Anna untuk mengizinkan anak-anak pergi ke Kashmir. Dia juga akan memberitahu tentang hubungannya dengan Zoya, sehingga dia ingin memulai hidup baru dengan bebas. Mazhar pun mendoakannya. Di saat Ragu menunggu Anna berdoa, Vishnu menculik Tepe, si penyanyi kecil Zoya. Zoya melihat itu dan mengejarnya. Zoya mengabari Ragu tapi tidak dibaca. Tepe dipaksa menembak Gaitonde. Tapi dia tak mau melakukannya, sehingga Vishnu sendiri yang membunuh Gaitonde. Zoya ketakutan mengintip dan dikejar. Zoya bersembunyi dan memanggil Ragu, tapi tidak diangkat sehingga dia mengabari Inspektur Raffi. Anna mendapat kabar bahwa Gaitonde dibunuh. Akhirnya Ragu mempunyai kesempatan untuk melihat HP-nya. Dia terkejut melihat pesan Zoya. Sedangkan Anna malah menyuruh Ragu membunuh Zoya, karena Zoya adalah saksi pembunuhan Gaitonde. Rencana Ragu gagal, dia mendekati Zoya yang sedang ketakutan. Karena Ragu tak ingin membunuh Zoya, dia pun membantu Zoya kabur dari sana. Tapi di jalan mereka dikepung, padahal Ragu tak memegang senjata. Meski begitu, pertarungan satu lawan banyak pun terjadi. Ragu selalu melindungi Zoya. Sampai Vishnu datang dengan Tepe dan Payal yang terancam keselamatannya. Melihat itu, Zoya pun menyerahkan dirinya. Ragu melarangnya, tapi dia malah ditabrak. Ragu lalu diikat. Dan saat Vishnu hendak membunuh semuanya, Anna pun datang. Anna membuat pengecualian untuk Ragu karena dia sudah lebih dari sekedar anak baginya. Jika Ragu membunuh Zoya dengan tangannya sendiri, maka dia akan membiarkan yang lain hidup. Ragu tidak bisa melakukan hal itu, lebih baik dirinya yang terbunuh, tapi Zoya memohon kepadanya untuk membunuhnya saja dan menyelamatkan anak-anak. Aku akan mati. Zoya mengisyaratkan kepada Ragu untuk kedua kalinya, namun kali ini dengan air mata yang mengalir. Vishnu melempar senjata ke tanah, lalu Zoya mengambilnya. Ragu berjalan ke hadapan Zoya dengan hati yang berat. Lalu Zoya memberikan pistol itu kepada Ragu dan menempelkan ke jantungnya. Zoya menarik pelatuk dan membuat dirinya terbunuh. Ragu memeluk Zoya yang sudah tidak bernyawa. Vishnu meminta kepada ayahnya untuk membunuh Ragu, tapi Anna tak menyetujuinya. Saat Ragu ingin menyerang Vishnu, barulah Anna akan memberikan izin kepadanya untuk membunuh Ragu. Bahkan sampai langit berubah terang, Ragu masih memeluk Zoya. Inspektur Raffi datang dan membawa Ragu pergi. Dia ditahan di penjara. Di waktu yang bersamaan, tubuh Zoya dimakamkan. Semua orang bersedih. Di penjara, Ragu menghukum dirinya sendiri dan terus menangis. Di sisi lain, Mazhar sedang sholat di masjid. Lalu anak buah Vishnu datang memukulinya. Walaupun begitu, Mazhar tetap taat melanjutkan sholatnya.
Mereka bahkan memotong kedua kaki Mazar yang dulu pernah menendang Vishnu dan mempermalukannya. 6 bulan telah berlalu, Mazar dan Gopi terpaksa menjadi budak Vishnu. Sedangkan Shafi'i berada di sisi Vishnu. Mazar ditindas. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan di penjara Raghu diganggu banyak preman bayaran yang hendak membunuhnya. Raghu sempat hampir mengalahkan mereka semua. Namun dia melihat sosok Zoya yang menahan tangannya. Sosok itu membuyarkan fokusnya dan membuatnya lengah. Ana tahu bahwa Vishnu mencoba membunuh Raghu di penjara. Selama 6 bulan, Vishnu mengurung diri karena rasa takutnya kepada balas dendam Raghu meski dia sedang di penjara. Bahkan Vishnu tidak mengikuti perayaan Dussehra karena setiap hari dia terbayang-bayang kematiannya di mata Raghu. Dia percaya Raghu akan membalas dendam. Ana menyuruhnya tenang karena Raghu di penjara seumur hidup. Namun Shafi'i mengompori Vishnu untuk mengeluarkan Raghu terlebih dahulu sebelum membunuhnya. Selama Raghu di penjara, dia akan aman. Tapi kalau dia keluar, Vishnu bisa membunuhnya dengan mudah. Akhirnya Raghu pun dibebaskan dari penjara. Raffi berbicara kepada Raghu malam sebelum dia dibebaskan untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Lalu Ana datang untuk memohon agar Raghu tak membunuh darah dagingnya. Dia minta Raghu tetap menjaga kesetiaannya. Raghu bertanya balik, jika situasinya, Ana di posisi Raghu, apakah Ana tetap mempertahankan kesetiaan? Ana tak bisa menjawabnya. Singkat cerita, Raghu mengambil barangnya kembali dan keluar gerbang. Di sana Shafi'i menyambutnya. Dia memberikan Raghu senjata yang dipakai untuk membunuh Zoya untuk balas dendam. Raghu pun datang ke markas. Vishnu yang melihat Raghu langsung mempersiapkan pasukannya. Vishnu ingin langsung menyerang Raghu, tapi Ana bilang tidak ada yang boleh menarik pelatuk sampai Raghu yang menyerang terlebih dahulu. Benar saja, Raghu malah mengosongkan peluru di pistolnya. Dia memutar kembali memori tentang Zoya. Dia lalu berpamitan pergi tanpa membalas dendam. Ana bilang jiwa Raghu sudah mati setelah kematian Zoya. Vishnu masih tak percaya dan menyuruh Shafi'i mengawasinya. Raghu pergi ke bar. Karena tidak punya uang, dia menjual harmonika milik Zoya. Dia lalu mabuk dan bernyanyi dengan Albert. Setelah itu Raghu pergi dan bertemu kedua sahabat yang menunggunya. Mazar dan Gopi kecewa karena Raghu tidak membalaskan dendamnya setelah semua yang Vishnu lakukan kepada mereka. Shafi'i lalu memberikan laporan kepada Vishnu tentang keadaan Raghu yang sedang rapuh, tapi Vishnu malah ingin memancing Raghu. Payal dilelangkan. Sedangkan Arzu ditangkap menjadi sandera. Raghu harus memilih salah satu dari mereka, tapi Raghu malah memilih untuk pergi. Vishnu bahagia melihat keterpurukan Raghu, lalu ayahnya datang menampar Vishnu. Dia tidak habis pikir dengan perbuatan jahat Vishnu. Di tengah drama ayah anak itu, Vishnu mengambil kesempatan untuk mendorong Ana dari situ. Si cebol tak tahu diri ini mengambil alih tempat Ana. Kini dia bisa bebas tanpa Ana dan Raghu yang kehilangan jati dirinya. Raghu yang sedang mabuk dikepung dan digebuki. Tapi tiba-tiba asap putih menutupi pandangan mereka semua, dan sebelum mereka sadar, Raghu sudah bangkit kembali dan menghajar mereka semua. Lalu Raghu pergi ke makam Zoya. Raghu bilang kepadanya bahwa dia harus kembali ke caranya yang lama untuk mencari balasan, bukan untuk balas dendam. Ternyata Mazar dan Gopi ada di sana. Mereka juga ingin membantu Raghu mencari balasan. Raghu berjanji kepada Mazar untuk membalaskan dendamnya kepada Vishnu dengan merobek hatinya. Raghu tidak mau Mazar ikut bertarung, tapi Mazar rela kehilangan kepalanya demi persahabatan.
Shafi'i lalu datang dari belakang bersama Payal. Ternyata selama ini Shafi'i sudah merencanakan semuanya demi Ragu untuk membalas dendamnya. Ragu berhasil meyakinkan Vishnu bahwa dia sudah kehilangan motivasi untuk membalas dendam, sehingga setelah 6 bulan lamanya mengurung dirinya dalam ketakutan, Vishnu akhirnya berani keluar untuk perayaan Dussehra. Tak lama, Inspektur Raffi juga datang. Dia bilang bahwa polisi akan datang terlambat besok demi kelancaran pembalas dendamannya kepada Vishnu. Perayaan pun dimulai dengan meriah. Vishnu datang dengan anak buahnya. Semua senjata ditaruh di altar sesuai prosedur ritual Dussehra. Saat Vishnu ingin menembakkan panah api ke Ravan alias iblis, Ragu muncul di sana. Dia mengambil panah yang ditembakkan Vishnu, mematahkannya dan turun ke bawah bersama sahabat-sahabatnya. Karena semua senjata sudah disingkirkan, mereka hanya bertarung dengan tangan kosong. Mazhar membalaskan dendamnya kepada orang yang memotong kedua kakinya. Sedangkan Ragu, Gopi, dan Shafi'i menyingkirkan musuh yang lainnya. Saat semuanya sudah tumbang, akhirnya Vishnu mengutus senjata gacoannya untuk menghadapi Ragu. Pria itu sangat besar dan kuat. Semua serangan Ragu tidak ada yang mempan. Vishnu hanya tertawa puas menyaksikan itu semua. Bahkan saat Gopi dan Shafi'i menyerangnya dengan meja, dia pun tidak jatuh, malah mereka berdua yang tumbang dan terlempar. Ragu bangkit kembali, namun hajaran dari pria itu menumbangkannya lagi. Ragu tumbang. Namun saat Vishnu menyinggung Zoya, Ragu kembali memutar semua memori tentang Zoya. Itu memotivasinya untuk bangkit lagi. Ragu mengambil pemukul besi bermagnet dengan paku-paku dan menyerang pria besar itu sampai dia kalah. Vishnu mulai ketakutan. Semua warga membantu Ragu untuk mencapai Vishnu. Tapi saat dia sampai di sana, badannya ditusuk panah 2 kali. Itu tidak cukup untuk membuatnya jatuh. Ragu melempar Vishnu ke bawah dan menghadapinya. Bahkan Vishnu sendiri sampai ingin bertepuk tangan untuk Ragu. Ragu lalu menulis nama Zoya dengan minyak di tanah dan membakarnya. Ragu mengeluarkan semua amarah dendamnya tentang apa yang terjadi dengan Zoya dan penindasan sahabat-sahabatnya. Tidak akan ada lagi yang harus bernasib sama dengan mereka jika iblis tidak lagi memerintah. Ragu menembakkan panah api ke patung Ravan. Ravan alias iblis yang terbakar itu jatuh dan membunuh Vishnu. Selesai sudah kisah dari Vishnu. Tak lama Ragu pun tumbang menyusul kekasihnya, Zoya. Ragu berpesan agar tidak ada lagi suara tembakan di tempat ini, yang ada hanyalah suara musik. Lalu Ragu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.